organisasi aturan kependokan yang akan disampaikan oleh Mudir Pondok Pesantren Jihad Al-Quran dan Mubarak Bapak kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ijtihadul Mukminin Kulipan. Saya hormati wali santri, para santri yang tahun ini mulai mondok. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan hadir pada hari ini untuk serah terima santri baru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anak-anak yang soleh-solehah, keturunan yang berguna bagi agama dan bangsa. Salawat ma'asalam tak lupa kita layangkan kepada junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 kita adakan acara serah terima di tempat ini di Pondok Pesantren Ijtihadul Mukminin Uripan, ya, dengan harapan hari ini wali santri menyaksikan putra-putrinya yang akan mondok. Tentu juga harus dipahami aturan yang ada di Pondok Pesantren Ijtihadul Mukminin supaya orang tua juga memahami, ya, apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh santri, yang tidak boleh dibawa oleh santri di pondok. Yang pertama, santri ketika sudah sampai di pondok tidak boleh membawa HP. Karena kalau membawa HP akan terpecah, ya, konsentrasinya untuk belajar. Dia akan menikmati HP, ya, dengan berbagai macam tayangan di dalamnya. Sehingga kenapa HP tidak boleh dibawa di pondok. Akan terganggu kegiatan belajar mengajarnya. Yang kedua, selama di pondok, santri putri, ya, tidak boleh membawa lipstik, ya, bedak. Santri tidak boleh membawa lipstik atau bedak. Yang ketiga, santri baik putra maupun putri membawa senjata tajam. Ya, tidak boleh di pondok ada membawa senjata tajam. Senjatanya cukup dengan doa. Ya. Doa itu adalah senjata bagi kita semua, bagi kaum muslimin. Yang keempat, santri dilarang berkelahi. Harus saling bantu, ya, saling tolong menolong antara satu santri dengan santri yang lain. Alhamdulillah
selama di pondok pesantren Ijtihadul Mukminin tidak pernah kita temukan perkelahian, karena di pondok selalu kita pupuk ukhuwahnya, persaudaraannya antara satu santri dengan santri yang lain. Tidak ada perkelahian. Alhamdulillah selalu kita jaga bersama asatiz, pembinaan rutin setiap hari ya kepada seluruh santri. Yang kelima ya, larangan-larangan ya. Ini bisa menjadi pemecatan bagi santri, supaya tidak heran nanti kalau santri dipecat oleh pembina. Tidak boleh mencuri ya, tidak boleh mengambil barang temannya. Jika itu dilakukan, maka itu pelanggaran berat, bisa menjadi pemecatan bagi santri ya. Saya tidak segan-segan mengeluarkan santri yang melakukan pelanggaran berat. Nanti bisa dibaca ya aturan di tembok yang sudah kita tempel, baik di putra maupun di putri. Yang keenam ya, santri itu ya tidak boleh pacaran. Selama di pondok jangan sampai ada santri yang pacaran. Itu bisa kita keluarkan ya. Apalagi nanti ada surat kan tidak ada HP, pakai surat. Nah, ketemu suratnya saja sudah bisa menjadi masalah. Santri dilarang pulang. Yang ketujuh, pulang tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan. Harus izin sama abi dan umi pulang. Dan itu pulangnya ya jelas kembalinya. Dan pulangnya alasannya juga jelas. Alasan sakit yang sangat ya tidak bisa ditangani oleh pondok, nah itu baru boleh pulang. Dan ya kita pantau ya, pulangnya 2 hari misalnya dengan alasan yang lain 2 hari lebih, itu bisa kita ya menjadi catatan. Makanya pulang di pondok itu ya hanya libur ya, kemudian libur panjang, kemudian ada di hari Maulid itu ada pulangnya, kemudian di Ramadan, dan tidak lama. Kenapa? Supaya santri itu maksimal dalam belajar. Dan masih banyak aturan-aturan yang lain ya, yang ada di pondok pesantren Ijtihadul Mukminin itu sudah tertera di tembok. Baik, kemudian program, kita berbicara program di pondok pesantren Ijtihadul Mukminin ada 3 program. Pertama, tahfizul Quran. Yang kedua, program kitab kuning. Yang ketiga, program bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kita mulai dari tahfizul Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, wali santri yang hadir hari ini dan para santri supaya bisa mendengarkan, tahfizul Quran yang mengikuti program tahfiz, target per tahunnya itu 10 juz. Yang kuat 5 juz. Berarti 1 bulan minimal menyetor hafalan Al-Quran 1 juz. 1 juz. Kalau 1 hari disetor 1 lembar, 1 juz itu ada 9 lembar. Berarti 9 hari bisa disetor, sisanya untuk menguatkan. Waktu saya mondok di Tuan Guru Khalid Yusuf Abdus Sattar, 1 hari bisa saya setor 2 lembar. Bahkan 3 lembar ketika di Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Khalid Yusuf. 3 lembar. Sekarang santri kalau tidak mencapai target, ya, tidak mencapai target 10 juz 1 tahun, maka secara otomatis saya akan pindahkan ke program bahasa atau program kitab.
Nanti dua pilihan itu. Program bahasa atau program kitab kuning. Harus 10 juz. Supaya ada target. 3 tahun sudah selesai. Yang 10 juz harus kuat 5 juz. Dan itu akan diuji. Ada uji publiknya di akhir tahun. Ada uji publik. Para santri akan diuji. 2 minggu sebelum harlah, sebelum hari lahir Ijtihadul Mukminin, uji publik tahfiz. Minggu kedua 10 juz, minggu ketiga 10 juz, berarti 30 juz dalam waktu 3 tahun. Bagaimana kalau misalnya 1 bulan 2 juz? Alhamdulillah. Ya. Nah, silakan santri baru, kenapa telat? Baru bangun. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau 1 bulan misalnya 2 juz, syukur. Ada yang 1 tahun setengah, alhamdulillah. Nanti kita kasih reward, kita kasih penghargaan. Karena kalau misalnya di pondok pesantren Ijtihadul Mukminin nyantrinya 6 tahun, kemudian hafalannya hanya 7 juz, berarti dalam setahun itu berapa? 1 juz 2 lembar. Setahun 1 juz 2 lembar, berarti pekerjaannya tidur. Berarti tidak cocok ya di program tahfiz. Tidak mampu mengikuti. Maka harus carikan solusi lain di program kitab kuningnya. Dan alhamdulillah para santri ya, ada yang sudah tamat Al-Qur'an walaupun sedikit telat. Ada yang misalnya sila di depan Pak Wali. Sekali lagi saya ulang, yang mengikuti program tahfiz, Bapak Ibu pasti pingin ya orang anaknya cepat selesai hafalan, ya? Pingin apa tidak? Nah, kalau pingin harus punya target. Dan mohon setiap datang ke pondok kasih support ke anaknya, dipantau. Berapa hafalannya, nak? Ayo semangat. Jadi kalau tidak ada kerjasama dari wali santri, tidak akan pernah mampu ya anak itu juga mencapai cita-citanya. Harus kerjasama antara mudir atau pembina di pondok pesantren atau pengurus di pondok pesantren dengan wali santri. Sehingga nanti begitu selesai 3 tahun dan dia masuk aliyah, bisa pindah ke program kitab kuning atau program bahasa. Jadi alhamdulillah dalam 6 tahun itu 2 program bisa dia ikuti. Ya, itu tahun ini ya, untuk wali santri mohon dimaklumi, dan nanti akan ada uji publik 2 minggu sebelum hari lahir Ijtihadul Mukminin. Besok hari lahir Ijtihadul Mukminin yang ke-11. Jadi pondok pesantren ini Bapak Ibu umurnya baru masuk 11 tahun. Jadi nanti di Desember itu harlah, nanti di wisuda. Alhamdulillah misalnya nanti disaksikan wisuda pertama 10 juz, wisuda kedua 20 juz, wisuda ketiga 30 juz. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang punya anak menghafal Quran nanti mendapatkan syafaat, ya, mendapatkan pertolongan. 7 keturunan yang wajib masuk neraka itu bisa dibantu sama anaknya. Dan akan dipakaikan jubah kemegahan, kemewahan sebagai bentuk bahwa anak ini penghafal Al-Qur'an. Ya, orang tuanya dipasangkan mahkota
nanti pada hari kiamat. Ya, dibantu, ditolong kita karena anak kita menghafal Al-Quran. Maka orang menghafal Quran itu, ya, alhamdulillah, ya, pelajaran-pelajaran yang sulit itu cepat dia, itu berkat Al-Quran. Ya, karena otaknya terbiasa digunakan untuk berpikir. Ya. Saya ingat kata guru saya, Tuan Guru Khalid Yusuf Abdul Sattar, kalau mau hidupnya berkah, landasi awali dulu anak-anak kalian itu dengan Al-Quran. Hanya beliau itu selalu mengajarkan Al-Quran. Pagi, siang, malam Al-Quran. Dan kitab kuningnya setelah subuh, itu saja. Dan yang mengikuti program tahfiz, Bapak Ibu, bukan berarti tidak mendapatkan hak untuk belajar kitab. Jadi ada kitab kuningnya setelah subuh. Mereka mengaji kitab kuning. Ada kitab taklim, ada fikul wadih, ya, ada kitab matan bina, ada tangkih, ada pengajian kitabnya ada. Bukan menghafal saja, tetapi hak mereka untuk bisa ilmu syariat. Subuh itu pengajian kitabnya. Ada Quran dan ada kitabnya. Dan juga pagi minggu itu mereka mendapatkan juga pelajaran bahasa Arab yang saya langsung pegang. Bahasa Arab yang komunikasi. Supaya anak-anak bisa bercakap dengan percakapan bahasa Arab. Jadi ada juga, ya, sekali lagi, oh kok anak saya hanya menghafal saja? Tidak, mereka punya hak, ada kitabnya dan ada bahasanya. Cuman presentasinya sedikit. Ya, 10%. Baik, kita lanjut ke program kitab kuning. Yang ikut program kitab kuning, kewajibannya menghafal matan jurmiyah, matan bina, dan alfiyah. 1000 bait alfiyah dalam 1 tahun harus selesai. Dalam 3 tahun harus selesai. Dalam 3 tahun alfiyah harus bisa selesai simaan oleh ashatiznya. Nanti akan disimak, ada catatannya. Ya. Kitab nahwu. Matan jurmiyah 1 bulan, matan bina 1 bulan, alfiyahnya 3 tahun. Berarti kalau 3 tahun, alfiyah 1000 dibagi 3, 300 berapa? 30 sekian. Itu per tahun. Bait alfiyah itu. 335-an lah. Berarti dalam setahun itu anak-anak Bapak Ibu yang ikut program kitab kuning sudah menghafal matan jurmiyah, sudah menghafal matan bina, dan juga alfiyah. Ini program wajib bagi yang mengikuti program kitab kuning. Nanti ada simaan dari ustadznya. Kemudian ngajinya full kitab, pagi, ya, malam, siangnya mereka mutolaah, ya, mengulang kitab kuningnya. Dan mereka yang mengikuti kegiatan kitab kuning ada beban tahfiznya, ya, ada beban hafalan juga. Dalam 1 tahun 1 juz, berarti 6 tahun 6 juz. Kenapa? Karena ketika nanti mahir dalam kitab fikih, usul fikih, di situ ada Al-Quran, ada hadis yang memang butuh hafalan juga. Ya, ada dalil-dalil nas yang dibutuhkan oleh fikih, seperti misalnya tentang sholat, ya, tentang wudu, ya, itu harus dalil dasar dalam Al-Quran harus bisa dipahami. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, itu dalil, ya, yang memang melekat pada santri, harus dipahami. Wahai orang yang beriman, apabila kalian ingin sholat, faghsilu wujuhakum, basuh muka kalian, wa aydiyakum ilal marafiqi, ya, tangan kalian
wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki sampai tumit. Nah, ini dalil-dalil juga harus dipahami oleh yang mengikuti kegiatan kitab kuning yang diambil dari Al-Quran, ada hadis. Makanya nanti program hadis, ya, fikih, ya, seperti fikihnya Kifayatul Ahyar, ya, Fathul Qorib, ya, Anatul Talibin, ya, kemudian kitab nahunya, ya, Alfiyah, Qatrun Nada, apalagi kitab nahunya Syarah Dahlan, Matan Jurmiyah, itu diajarkan. Ya. Itu harus dipahami oleh yang jurusan kitab kuning. Ada beban, dan mereka juga yang jurusan kitab kuning ada apa namanya, hak mereka untuk mendapatkan pelajaran bahasa Arab. Jadi bahasa Arab hari Minggu pagi dan Minggu sore. Jadi semua santri bisa bahasa Arab dan bisa juga bahasa Inggris, tapi tidak wajib. Yang wajib itu mereka menghafal Matan Jurmiyah, Matan Bina, dan Alfiyah. Kalau Al-Quran tadi sebagai beban hanya sedikit, ya, hanya sebagai bunganya saja. 1 tahun itu 1 juz. Nah, kembali kita ke program. Program terakhir adalah program bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahasa Arab yang mengikuti program bahasa Arab dan bahasa Inggris, mereka wajib menghafal mufradat, kosakata dalam 1 tahun 250 bahasa Inggris, 250 bahasa Arab yang kelas sanawiyah per tahun. Nanti 2 minggu sebelum hari lahir Ijtihadul Mukminin itu diuji publik juga, diuji satu-satu santri. Santri semuanya memiliki raport tahfiz, raport kitab, dan raport bahasa. Kalau yang aliyah bebannya 350 per tahun untuk bahasa Arab, 350 per tahun untuk bahasa Inggris. Berarti 700 kosakata. 700 kosakata. Sebenarnya kalau aliyah itu 1000 sebenarnya. 1000 per tahun. Tetapi ini kita agak rendahkan 700 kosakata. Mari di depan Bapak. Di depan, sila. 700 kosakata. Berarti kalau 500 kali 3, 1500. Kalau 700 kali 3, berapa? 700 kali 3? Yang bisa matematika? 1500, ya, itu 3 tahun setara sanawiyah. Sekarang 700 kali 3 berapa? 2100. Ya. 2100 ditambah 1500, 3600. Berarti santri kelas 1 sanawiyah sampai kelas 3 aliyah, kalau 6 tahun di Ijtihadul Mukminin, dia menghafal 3600 kosakata mufradat, bisa menjadi kamus berjalan. Dan yang bahasa Arab dan bahasa Inggris, sebulan sekali akan diajak ke pantai, langsung komunikasi bahasa Inggris. Ketemu dengan orang Inggris, orang Amerika, ya bahasa Inggris. Ketemu dengan orang Arab, bahasa Arab. Karena bahasa itu, saya dulu jurusan bahasa Arab. Yang penting berani bicara, berani berkomunikasi walaupun salah. Itu kuncinya. Saya jurusan bahasa Arab. Jadi mau ngomong selatan, mau ngomong utara, silakan. Nanti guru kita yang
meluruskan grammarnya kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab, gurunya yang akan meluruskan qawaidun nahwiyah was sarfiyah, kaidah nahwu dan kaidah saraf. Jadi semua program memiliki beban. Tahfiz 10 juz 1 tahun, kuat 5. Kalau nggak mampu, nanti siap-siap dipindah ke program bahasa atau program kitab. Yang kitab, kewajibannya menghafal matan jurmiyah, matan bina, dan alfiyah. Yang bahasa, menghafal kosakata 500 per tahun untuk sanawiyah per tahun. Kalau aliyah 700 per tahun. Bagaimana caranya? Sulit Ustadz? Enggak, nanti akan diajarkan teknik menghafal cepat. Yang dalam 30 menit itu bisa kita mendapatkan 2 lembar hafalan Al-Qur'annya. Semuanya ada ilmunya. Jangan takut, santri baru sudah mulai. Ini supaya nggak kaget maksud saya Bapak Ibu. Nggih. Supaya tidak kaget niki Pak Pembina, ya. Ini Bapak Tiang, Bapak Haji Daheran selalu memantau kegiatan kepondokan. Tetapi saya tidak butuh banyak. Yang saya butuh adalah orang yang serius mau belajar di sini. Kalau tidak serius silakan keluar. Saya lebih baik mengajar 10 orang tapi jadi ketimbang banyak tapi nggak jadi. Bagaimana caranya? Bapak Ibu di rumah doakan. Doakan kami supaya tetap istiqomah. Doakan anak-anaknya supaya betah di pondok. Kalau pulang, ajak balik ke pondok. Jangan didiamkan. Itu bentuk kerjasama pondok dengan orang tua. Kalau ada ucapan nanti dibawa sama anaknya, klarifikasi dulu ke ustadznya. Di sini saya larang santri untuk pulang tanpa izin. Jadi kalau mau pulang, misalnya anaknya nelpon, Pak, Ibu jemput. Jangan tiba-tiba menjemput. Telepon dulu ke Abi atau Umi. Betul ini dia pulang? Oh, enggak pernah. Nah, begitu. Oh iya, saya izinkan. Nanti pun pulangnya dengan membawa surat. Pulang hari Senin, balik hari Rabu misalnya, hari Selasa, karena ada acara yang mendesak. Jadi kalau tiba-tiba pulang, enggak bawa surat, enggak nelpon duluan, itu sebuah kesalahan. Tiba-tiba anaknya pulang gitu. Nah, jadi harus nelpon dulu. Betul ini anak saya diizinkan pulang. Atau misalnya mau mintakan izin, tidak apa-apa. Saya tidak terlalu mengekang Bapak Ibu. Ya namanya kegiatan di rumah yang sangat penting. Ya tidak hadir kalau tanpa anak misalnya. Maka telepon dulu ke pembina. Tetapi kalau tidak penting-penting sekali, tidak usah nelpon, tidak usah minta anaknya izin. Karena kalau sering dimintakan izin, nanti anak ini kebiasaan. Bahkan nanti 1 bulan bisa pulang sekali, bisa sampai 2 kali. Akhirnya apa? Pelajaran kepondokannya tertinggal. Insya Allah anak-anak kita alhamdulillah yang kelas 1 aliyah sudah bisa berbahasa Arab. Ada beberapa santri, ada Herfan di sini sudah mulai bisa kelihatan kitabnya. Ya, walaupun Herfan mana Herfan? Di luar ya. Herfan hafalannya kalau tidak salah sudah 20 juz lebih. Ya. Tapi dia bahasa Arabnya bisa karena dia ikut program bahasa Arab hari Minggu pagi dan hari Minggu sore. Bisa juga kitab karena malam setelah tahfiz jam 10 ke atas itu ngaji lagi santri, ngaji kitab yang lebih tinggi lagi. Ya, tapi nanti yang ngaji di atas jam 10 itu yang sudah aliyah.
Yang kalau sanawiyah ini jam 10 ya sudah diistirahatkan. Kita lihat kemampuannya anak-anak. Nanti ada ilmunya ya, nanti diajarkan para santri ya. Ini hanya sosialisasi ya, target pencapaian supaya Bapak Ibu puas dengan hasil. Kenapa saya memiliki target seperti itu? Karena saya anggap anak Bapak Ibu adalah amanah yang harus saya jaga, yang harus saya didik dengan baik supaya berhasil. Kalau hanya sekedar datang mondok, makan, tidur, mandi, belanja, lebih baik di rumah. Lebih baik di rumah. Karena di rumah kan begitu nanti. Makan, nonton HP, belanja, tidur, mandi, sekolah ya sekedar sekolah misalnya. Kalau di pondok kan sekolah, ngaji. Terpantau semua kegiatan Bapak Ibu selama 24 jam. Kapanpun anak Bapak Ibu insya Allah ditemukan di pondok. Karena kegiatannya full. Pagi, siang, dan malam. Itu. Yang tahfiz mana? Nanti ya, diuji dulu ya yang tahfiz. Silakan nanti berunding ya Bapak Ibu untuk bisa mengikuti program. Nanti ustadznya yang mengarahkan. Dan kalaupun ada santri yang belum bisa ngaji, itulah pentingnya mereka dipondokkan. Mereka mondok supaya bisa. Kalau misalnya sudah bisa ngaji, sudah bisa menghafal, kitabnya bagus, tidak usah mondok. Tidak perlu mondok, karena sudah bisa. Jadi kami terima yang belum bisa ngaji, nanti ada perhatian khusus akan diajarkan oleh ustadz ustazahnya. Ya, saya terbuka saja. Saya masuk sanawiyah itu tidak bisa alif ba dan ta. Mungkin bisa heran. Saya bukan membuka aib, tetapi ini sebagai motivasi yang belum bisa ngaji. Karena dulu saya suka nginep-nginep di rumah nenek. Dimarah di rumah nenek, terus pindah ke keluarga yang lain, ke Iting Langgam. Dimarah di Iting Langgam sama keluarga, ya kan namanya kecil mungkin nakal kan. Kita tidak sadar bahwa itu nakal ya, pindah ke Dasan Baru. Jadi puter terus. Akhirnya tidak bisa ngaji. Jangan seperti saya, jangan contohi yang buruk. Tidak bisa ngaji. Akhirnya saya bisa ngaji itu di Pompes Yusuf Abdul Sattar. Alif Baktaknya. Diajar, ikro. Dari A, Bata. Ngaji ngeja. Ya itu resiko menyesal saya kenapa tidak bisa ngaji sebelum berangkat mondok. Tetapi saya bangkit di situ. Setahun saya bisa ngaji. Berikutnya saya belajar kitab. Pas kelas 1 aliyah, malah saya telat mulai menghafal. Saya mulai menghafal itu aliyah kelas 1. 2,5 tahun saya bisa selesai. Simaan langsung ke Tuan Guru Yusuf Abdul Sattar. Beliau hafiz pertama Nusa Tenggara Barat. Itu sanad hafiz saya di situ ke beliau. Sanad hafalan saya di situ, Tuan Guru Yusuf. Setelah itu saya belajar bahasa Arab otodidak. Karena di Yusuf belum ada program bahasa. Saya belajar otodidak sendiri. Itu bekal saya ke Jawa, ke Lipia untuk ikut program bahasa. 10.000 saingan, hanya yang diterima itu hanya 60 orang dari 10.000. Ini sebagai yang belum bisa ngaji, ya, atau baru bisa-bisa ngejak, nggak apa-apa. Tenang. Kalian dipondokkan supaya bisa ngaji. Kalau sudah pinter, nggak usah mondok. Ya, udah jadi ulama, jadi tuan guru di rumahnya. Terus saya belajar kitab. Alhamdulillah, ya, bisa hari ini bersama asatiz menularkan ilmu. Ya, Ustadz Sibawai ini sepupu saya, saudara saya, sekretaris yayasan. Jadi dia membina fikih, kitab, ya,
kitab kuning alhamdulillah. Kalau Alfiyah, Qatrun Nada itu ya sudah ilmu alat, ilmu nahunya Ustaz Sibawai matang ya. Fikih ada Ustaz Sukron, ada Ustaz Jihad, Ustaz Taufik. Yang tahfiz ada Al-Hafiz Ustaz Riki, masih muda, selesai di Kapek. Ya. Saya ikut membantu dan ada beberapa yang hafiz yang lain, Ustaz Taufik menyimak. Yang di program bahasa, saya, Ibu Anggun, Ustazah Anggun, dan Ustazah Rosita, dan ada ustazah-ustazah yang lain yang memegang khusus program bahasa. Jadi semua program, 3 program ini sudah ada kepalanya, sudah ada ketuanya. Tinggal makin, Bapak Ibu, ikhlaskan diri. Ya, jangan ada yang nangis-nangis ibu-ibu pas pulang. Ya, berat gimana anak saya jauh, sudah makan belum? Kalau sudah diserah ke pondok, berarti saya sebagai bapaknya, istri saya sebagai ibunya, ustadz, ustazah menjadi ibu bapaknya yang membantu. Sudah enggak belanja, sudah enggak makan. Gimana keadaannya? Kalau anak terlalu dipikirkan, Bapak Ibu, pasti mikir. Karena apa? Kepikiran. Sudah, lepaskan, ikhlaskan. Saya ikhlas dan ridho. Anak saya belajar, menuntut ilmu, supaya kebodohannya hilang. Supaya anak saya menjadi anak yang soleh, menjadi hafiz Al-Quran, paham agama, supaya Allah angkat derajatnya nanti pada hari kiamat. Karena apa? Jelas Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang derajat orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladhina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberikan beberapa ilmu itu beberapa derajat. Orang berilmu diangkat derajatnya, orang beriman diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan. Kalau bahasa Sasaknya itu Bapak Ibu seperti melepas mayung sebungkul. Ada enggak yang bukan kita ibaratkan anaknya mayung, bukan. Lepas niki tiang serah anak, marak mayung sebungkul. Itu mungkin bahasa kinayah kiasan, bahasa. Artinya saya serahkan anak saya seutuhnya, dibina, dididik di pondok pesantren ini. Mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Jadi Bapak Ibu, terakhir silakan sambil ngopi wali santri, mohon maaf agak pagi kita mulai, Bapak Ibu kesini bukan menyerah, tetapi menyerahkan anaknya untuk dididik, ya, dididik imannya, dididik ketakwaannya, digembleng akhlaknya, supaya menjadi anak yang bermanfaat, berguna bagi agama dan bangsa. Lebih baik menyesal sekarang, sedih sekarang, daripada menyesal dan sedih di kemudian hari. Sedih sekarang memang sedih jauh dari anak, ya. Tetapi akan lebih sedih Bapak Ibu di kemudian hari kalau anak-anaknya tidak bisa agama. Tidak ada yang mendoakan tiang pelungguh. Ya. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir. Jadi Bapak Ibu, misalnya membangun masjid, selama masjid itu dipakai, digunakan, terus ngalir. Al-Quran yang ditaruh di masjid dan mushola
selama Al-Quran itu dipakai, ngalir terus pahalanya. Tanah wakaf, selama masih tanah wakaf itu, maka selama itu pahalanya mengalir. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat diajar. Ya, nanti punya murid 10 punya murid 100, ngalir pahalanya ke atas. Ilmu yang bermanfaat. Atau ilmu yang kita ucapkan kepada orang lain dan dilaksanakan, itu namanya ilmu bermanfaat. Kita kasih tahu orang, kemudian didengarkan oleh orang tersebut, suruh orang sholat, ilmunya bermanfaat, ya, berguna. Orangnya sholat, rajin sodakoh, ya, orangnya rajin sodakoh, ilmunya bermanfaat, dipakai. Ini yang terus mengalir sebagai bekal nanti, ya, di alam barzah dan di hari kiamat. Au waladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi nggak ada gunanya semuanya kecuali 3 hal tadi. Yang terakhir tadi adalah anak yang soleh mendoakan orang tua. Di pondok akan diajarkan bagaimana cara bakti kepada orang tua di masa hidupnya dan setelah meninggalnya. Anak soleh ini sebagai aset yang terbesar, anak yang baik. Waladin soleh, anak yang baik. Bahasa Arabnya waladin solihin. Kalau bahasa Indonesianya anak yang baik. Ya, anak yang berbakti. Sakdueun tiang pelungguh, ketika hidup didoakan supaya panjang umur. Kalau sudah meninggal dunia, didoakan supaya selamat di dalam kubur. Didoakan, dihadiahkan Fatihah. Jadi dibacakan tiang pelungguh niki Fatihah sama anak-anak. Nanti Fatihah itu akan datang seperti makanan yang ditutup nampan. Ah, ini dari anakmu. Ini dari siapa? Oh, ini dari anakmu. Anakmu yang mendoakanmu. Anakmu yang ingat kepada engkau setiap menit, setiap saat. Itu namanya anak yang soleh. Diajar anak-anaknya supaya menjadi anak yang berbakti. Anak yang bisa, ya, berguna bagi agama dan bangsa. Nah, itu, ya, kenapa harus mondok, kenapa harus nyantri. Nah, hari ini sekali lagi ikhlaskan, ya, jangan berat-berat, karena kemarin ada yang berat kelihatannya, wali santri. Gimana ini masih kecil, ini gimana Pak Ustadz? Ada yang seperti itu, sudah ikhlaskan saja, ya. Dan untuk sementara waktu jangan dikunjungi dulu, ya, sampai 30 hari santri. Ibu-ibu jangan dikunjungi dulu, kasih uangnya dulu, berapa target 1 bulan, kasih, ya, kasih 1 bulan dulu, biarkan, ya, supaya dia bisa adaptasi. Nanti kalau jarak 1 hari datang, anaknya manja. Begitu 3 hari datang lagi, 3 hari datang lagi, anaknya manja. Ya, 1 bulan. Sekarang penyerahannya tanggal berapa? Tanggal 6. Besok tanggal 6, hari Minggu. Oke? Nah, kalau mau nelpon saking terlalu rindu, telepon ke uminya, ada nomornya. Atau nanti selama 30 hari ke depan, kegiatan putra-putri Bapak Ibu akan difotokan dan divideokan. Kalau sudah masuk grup, pasti Bapak Ibu akan tahu kegiatan santri selama di pondok. Mereka belajar mengaji. Baik, itu saja, nggih. Bapak Ibu, nggih, tiang hari ini menerima santri putra-putri Bapak Ibu di tempat ini. Mohon doanya,
Mohon kerjasamanya, ya, mohon dukungannya, mohon kerjasama sekali lagi agar putra putri bisa 6 tahun di Pondok Pesantren Ijtihadul Mukminin. Paham Tom? Baik, kita berdoa, semoga Allah berkahi kegiatan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa min kulli da'in wa saqam. Allahumma ij'al auladana wa banatana tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an as-salihin was-salihat waj'alhu minal ulama'il 'amilin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan muwafaqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khair khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah kita gunakan acara salat lima yang kemudian disampaikan oleh Ibu Putaran Pondok Pesantren ini dan beberapa dan untuk lebih berkahnya acara kita pada pagi menjelang siang ini marilah kita duduk dengan sama-sama atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.